Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Apa kabar saudara hari ini? Kiranya damai sejahtera, sukacita dan berkat Tuhan melimpah di dalam kehidupan saudara. Pagi hari ini bersama saya Pendeta Niwayan Budi Kerti, marilah kita bersama-sama berdoa, membaca dan merenungkan firman Tuhan sebelum kita beraktivitas hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Hari yang baru, berkat yang baru, dan kehidupan yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Pagi hari ini, kebenaran firman Tuhan kiranya memberkati kehidupan kami, menolong kami supaya kami tetap hidup dalam kebenaran-Mu dan hidup menyenangkan hati Tuhan. Tolonglah kami supaya kami dengan hikmat Tuhan menjalani kehidupan kami dengan bijaksana. Kami rindu kehidupan hari ini yang Tuhan berikan bagi kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Injil Matius pasal 28. Kita akan membaca ayat 11 sampai ayat yang ke-15. Dusta Mahkamah Agama. Ketika mereka tiba di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, judul renungan kita pagi hari ini, ketika uang berbicara. Saudara-saudara, di tengah-tengah kehidupan di dunia ini yang penuh dengan ketidakadilan dan kejahatan, orang melakukan banyak cara atau menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Salah satunya yaitu untuk memutarbalikkan kebenaran. Kita banyak melihat dan juga mendengar ada orang-orang yang justru menjadi korban ketidakadilan karena pemutarbalikan fakta. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang suap menyuap itu bukanlah hal yang baru. Alkitab telah mencatat bagaimana tua-tua dan imam-imam kepala juga menyuap serdadu-serdadu yang telah melihat secara langsung bukti tentang kebangkitan Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa tua-tua, imam-imam kepala mengambil keputusan untuk menyuap serdadu-serdadu? Karena mereka takut dianggap sebagai pembohong. Mereka takut nama baik mereka tercemar. Dan mereka tetap ingin mendapatkan nilai yang baik atau dinilai sebagai orang yang rohani dan setiap perkataan mereka itu benar. Tetapi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, imam-imam kepala, tua-tua melupakan bahwa sesungguhnya bukti kebangkitan Yesus adalah kebenaran yang mutlak. Dan itu tidak dapat ditutupi dengan apapun. Sekalipun usaha untuk menyuap para serdadu telah dilakukan, tetapi kebenaran tetaplah kebenaran, dan kebenaran itu akan terus berbicara.
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, uang kadang-kadang dapat membuat orang menyimpang dari kebenaran. Hal itu juga telah dilakukan oleh serdadu-serdadu. Mereka melihat dengan jelas kubur Yesus terbuka dan Yesus telah bangkit, dengan dibuktikan kubur itu kosong. Mayat Yesus sudah tidak ada karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Tetapi uang yang diterima telah menyilaukan mata mereka. Iming-iming keamanan telah membuat mereka melupakan kebenaran yang telah mereka saksikan. Sehingga saudara-saudara, uang telah membuat serdadu-serdadu memutarbalikkan fakta kebenaran. Sehingga mereka memilih menyebarkan fitnah, mengikuti saran para imam-imam kepala dan tua-tua dengan mengatakan bahwa mayat Yesus telah dicuri oleh murid-murid Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada perayaan Paskah dan hari ini firman Tuhan terus berbicara kepada kita. Marilah kita menjadi saksi-saksi kebenaran. Jika saudara tahu itu adalah fakta kebenaran, katakanlah. Jangan mau iman kita dibolak-balik hanya karena uang, hanya karena jabatan, hanya karena sebuah kenyamanan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, janganlah kita memiliki karakter seperti tua-tua, imam-imam yang selalu menghalalkan segala cara supaya mereka tetap dipandang sebagai orang yang baik. Janganlah kita menjadi seperti serdadu-serdadu yang bersedia memutarbalikkan fakta kebenaran hanya demi sebuah kenyamanan atau hanya gara-gara masalah perut saja. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita, jadilah anak-anak Tuhan yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara tentang kebenaran, menyuarakan kebenaran, dan melakukan kebenaran. Jangan biarkan uang menguasai kehidupan kita, dan janganlah kita mau menerima suap hanya untuk memutarbalikkan sebuah fakta kebenaran. Mari menjadi anak-anak Tuhan yang berintegritas. Mari menjadi pemimpin-pemimpin rohani yang berintegritas. Jangan menghalalkan segala cara untuk mempertahankan sebuah kenyamanan. Tuhan Yesus menolong kita melakukan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Firman-Mu pagi hari ini telah mengingatkan kami, supaya kami sebagai anak-anak Tuhan, kami tetap hidup dalam kebenaran-Mu, berpegang kepada kebenaran-Mu. Tuhan, tolonglah kami dan ampunilah kami jika dalam hidup kami ini kami rela berdusta, rela memutarbalikkan kebenaran hanya untuk mendapatkan sebuah kenyamanan. Ampuni kami Tuhan. Terima kasih Bapa, pagi hari ini hamba mohon berkat Tuhan untuk seluruh kehidupan jemaat GKU Sola Fide Sentani, seluruh kehidupan pos pelayanan Arso Swakarsa, bahkan saudara-saudara kami dimanapun berada yang hari ini mendengarkan firman-Mu. Tuhan akan memberkati. Apa yang kami kerjakan dan usahakan, Tuhan memberkati. Kami menyerahkan kehidupan, pelayanan, pekerjaan dan usaha kami. Jika ada di antara kami yang sakit, kiranya Tuhan menyembuhkan. Yang lemah imannya Tuhan kuatkan. Yang berduka kiranya Tuhan hiburkan. Yang berulang tahun tambahkan dengan panjang umur, damai sejahtera dan sukacita. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan kehidupan kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Bahkan kehidupan kami di sepanjang bulan April ini, Tuhan beserta dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, selamat beraktivitas, tetaplah semangat. Percayalah, Tuhan Yesus beserta dengan kita. Jika saudara diberkati oleh firman Tuhan ini, bagikanlah kepada keluarga, saudara, sahabat, dan juga teman. Tuhan Yesus memberkati.